Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Afiani Julian dari kelas Petrologi A, kelompok praktikum 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum petrologi acara 4, yaitu tentang batuan mafik, intermediate, dan felsic. Untuk sampel yang pertama warnanya untuk segar adalah putih dan hitam, dan untuk lapuknya adalah putih kehijauan dan hitam. Komponennya adalah 100% fenokris. Untuk teksturnya adalah vaneritik, holokristalin, equigranular, euhedral, vanidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya leucocratic. Untuk komposisi mineralnya tersusun atas 30% kuarsa, 10% plagioklas, 30% alkali feldspar, 20% biotit, dan 10% amfibol. Kemudian kita akan menentukan nama batuannya dengan pertama menormalisasi terlebih dahulu persentase kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklasnya. Kemudian kita dapatkan untuk kuarsanya 42%, alkali feldspar 42%, plagioklasnya 14%. Dan pada diagram level 6, QEPF, kita menemukan bahwa batuan ini adalah batuan granit. Untuk genus saya sendiri, granit terbentuk dari aktivitas vulkanik. Dan juga untuk kegunaannya, granit digunakan dalam konstruksi gedung dan proyek eksterior, serta proyek interior lainnya. Granit adalah bahan presisa digunakan dalam proyek untuk menghasilkan kesan elegan dan berkualitas. Kemudian ke sampel yang kedua, untuk warnanya yang segar adalah hitam dan putih, untuk yang lapuk adalah hitam kehijauan dan putih, tersusun atas 45% fenokris dan 55% massa dasar. Untuk teksturnya adalah inequigranular atau porphyritic, holokristalin, inequigranular, subhedral, hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya adalah melanokratik. Untuk komposisi mineralnya tersusun atas 0% kuarsa, 35% plagioklas, dan 10% alkali feldspar. Dan mineral sekundernya massa dasar sebesar 55%. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, kita akan normalisasi terlebih dahulu besaran alkali feldspar dan juga plagioklasnya. Kita dapatkan alkali feldspar 22% dan plagioklasnya 78%. Pada kita memakai diagram level 7 dan kita temukan bahwa batuan ini adalah batuan andesit, lebih tepatnya andesit porphyritic. Untuk genus saya sendiri, andesit adalah suatu batuan beku vulkanik. Terbentuk karena pendinginan cepat magma yang terjadi saat meletus ke permukaan bumi dan membentuk aliran lava. Andesit terbentuk dari magma yang mengandung lebih sedikit kuarsa dibandingkan riolit, tetapi lebih dari basa. Untuk kegunaannya, andesit merupakan batuan yang cukup kuat dan memungkinkan andesit untuk dijadikan bahan konstruksi jalan dan kereta api dan juga sebagai kerikil pengisi. Kemudian untuk sampel yang ketiga, untuk warnanya, untuk warna segar adalah coklat kehitaman, warna lapuknya coklat kehitaman juga, komponennya tersusun atas 100% fenokris, teksturnya sendiri inequigranular atau porphyritic, holokristalin, inequigranular, subhedral, hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya mesokratik. Untuk komposisi mineralnya tersusun atas 10% plagioklas, 65% alkali feldspar, 5% biotit, dan 20% piroksen. Nah, kemudian kita akan menormalisasi besaran alkali feldspar dan plagioklasnya. Kita dapatkan alkali feldspar sebesar 87% dan plagioklasnya sebesar 13%. Kemudian kita memakai diagram QEPF level 6 dan kita temukan bahwa batuan ini adalah batuan sianid. Untuk genesanya, sianid adalah batuan beku intrusif yang terdiri dari alkali feldspar dan mineral ferromagnesia. Untuk kegunaannya, seperti sianid digunakan sebagai flux pada ubin, perlengkapan saniter, porselen, vitreous, dan badan semi vitreous. Nah, kemudian untuk sampel yang keempat, warna segarnya adalah abu-abu kecoklatan dan hitam, warna lapuknya coklat kehitaman, tersusun atas 100% fenokris. Untuk teksturnya, tersusun atas vaneritik, holokristalin, equigranular, euhedral, vanidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya adalah leucocratic. Untuk komposisi mineralnya tersusun atas 5% kuarsa, 65% plagioklas, dan 25% piroksen. Nah, kemudian kita memakai diagram QEPF level 6, dan kita akan menormalisasi besaran kuarsa dan plagioklasnya. Kita dapatkan untuk kuarsanya 7% dan plagioklasnya 93%. Lalu di diagram kita temukan titik potongnya berada di titik diorit. Batuan ini adalah batuan diorit. Nah, untuk genus saya sendiri, diorit adalah perantara batuan intrusif dalam komposisi antara gabbro dan granit. Diorit diproduksi di busur vulkanik,
dan di bangunan gunung di mana terdapat volume besar sebagai batolit di akar pegunungan. Untuk kegunaannya, diorit digunakan sebagai bahan dasar dalam pembangunan jalan, gedung, dan area parkir. Kemudian untuk sampel yang kelima, warnanya untuk segar dan lapuknya sama-sama hitam. Untuk komponennya tersusun atas 10% fenokris dan 90% massa dasar. Teksturnya adalah porfiritik, hipokristalin, inequigranular, subhedral hipidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya melanokratik. Untuk komposisi mineralnya tersusun atas 2% kuarsa, 8% plagioklas, dan 90% massa dasar. Kemudian kita akan memakai diagram KIPF level 7, dan kita akan menormalisasi besar persentase kuarsa dan plagioklasnya. Kita dapatkan kuarsanya sebesar 20% dan plagioklas sebesar 80%. Kita dapatkan di diagram bahwa batuan ini adalah batuan basalt. Nah, untuk genesanya sendiri, basalt dibentuk oleh pendinginan cepat lava basaltik setara dengan magma gabronorit dari bagian dalam kerak bumi dan terpapar pada atau sangat dekat dengan permukaan bumi. Untuk kegunaannya, basalt digunakan untuk berbagai macam keperluan dan paling sering sebagai agregat dalam proyek konstruksi. Kemudian yang terakhir, sampel yang keenam, untuk warna segarnya adalah hijau kehitaman dan putih, untuk warna lapuknya hitam dan putih, tersusun atas 100% fenokris, tekstur batuannya adalah porfiritik, holokristalin, inequigranular, subhedral, hipidiomorf, komposisi indeks warna mineralnya melanokratik. Untuk komposisi mineralnya, tersusun atas 10% kuarsa, 40% plagioklas, dan 50% piroksen. Kita memakai diagram KIPF level 6, kemudian kita menormalisasi besaran kuarsa dan plagioklasnya. Kita dapatkan besaran kuarsanya sebesar 20% dan plagioklasnya sebesar 80%. Batuan ini adalah batuan gabbro. Nah, untuk genesa gabbro, gabbro adalah batuan plutonik yang terbentuk oleh pendinginan dan kristalisasi magma cair yang terperangkap di bawah permukaan bumi dan secara kimiawi setara dengan basalt ekstrusif. Kemudian untuk kegunaannya, gabbro paling umum digunakan sebagai batu pecah dan kerikil. Berikut adalah daftar pustaka untuk referensi yang saya pakai dalam pembuatan praktikum ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.